pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari podcast Meja Makan. Oke, kenalin dong dengan gua di sini ada Michael Tua Sugia. Dan gua Dimas Aditya. Gua Gigi Dwi Panjalu. Gua Gilang Haji Putra Ramadan. Dengan gua di sini Abda Muhammad Ramzi. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini Ya. ada kayak laporan masyarakat terkaitnya bensin dioplos pertama terus dicampur pertalite. Nah, menurut lu tuh gimana nih? Tanggapan lu tentang kalau ada laporan yang kayak gitu dari masyarakat? Ya, kalau menurut gua sih ya itu sangat ngerugiin masyarakat sih. Jadi yang seharusnya nih masyarakat udah percaya banget lah sama pemerintah, dimana bensin itu kan bensin di dalam negeri ya. Iya. Kita harus cintai produk lokal lah. Nah, tapi produk dari negara kita sendiri mengecewakan masyarakat di sini sih. Nah, tapi menurut lu nih Ram, kalau misalkan lu ngerasa nggak sih kalau bensin Pertamax itu merugikan masyarakat nih? Menurut gua merugikan sekali sih. Karena gua juga ngisi pertama tiap harinya. Iya. Iya. Dan itu bikin apa ya? Ngerusak motor lah. Juga kita ngerasa ada perubahan Di dalam mesinnya itu ya. ya, tarikan gasnya juga beda gitu. Tarikan gasnya juga bisa lebih kayak ngeden gitu atau Iya. gua bisa Iya, juga bisa ngerusak motor juga sih. Itu udah pasti sih kayaknya bikin orang tuh jadi gak percaya lagi sama produk yang dipakai ini sekarang. Tapi awal mulanya tuh kenapa ya dia bikin kayak gitu ya? Kayak ngoplos itu. Mungkin buat apa ya, kebutuhan penambahan dia sih. Iya, buat kepentingan dirinya sendiri sih, kepentingan dia sendiri. Makanya dia korupsi. Korupsi itu mencapai 190 triliun lebih ya kalau nggak salah ya. Iya kan? 193,7. Iya. Lebih. Terus juga masyarakat juga kan nggak bisa melihat bensin secara kasat mata gitu. Iya, Jadi harus pakai tes kan ya. ya kita Harus dites kan. percaya aja gitu. Ya memanfaatkan itulah masyarakat juga memanipulasi. Terus juga orang-orang kan sekarang lebih banyak yang udah beralih ke Ke sel Shell atau ke Vivo, ya bensin-bensin swasta lain ya. Betul banget. walaupun harganya tuh lebih Mahal lah, lebih lebih mahal, mahal lebih lah. dikit gitu Iya, ya. Pertamax. Tapi itu emang bukti kekecewaan mereka semua kan. Jauh banget sih. Kecewa banget. Kayak udah Kecewa lah. Jadi kayak gimana sih kalau buat Pertamina sendiri kayak buat bikin orang percaya lagi gitu sama apa yang kita bikin. ya harus ada ini sih, pembuktian harus tegas gitu. Iya, pembuktian. Ya dari pihak Pertaminanya, dari karyawan-karyawannya itu harus punya kesadaran diri. Tapi udah pasti banyak yang kecewa banget kan. Pasti karena kan rata-rata orang isinya sama. Iya, tapi karyawan-karyawan di Pertamina juga menurut gua dirugikan sih. Iya, bener banget. Soalnya kan mereka nggak salah, mereka nggak tahu apa-apa nih. Iya. Itu kan juga permainan atasan juga. Iya, mereka kan nggak tahu apa-apa. Nah, tapi siapa sih dalam ininya, kalau boleh tahu ya? Kira-kira Lu banyak tahu ya? nggak? Di dalamnya sih setahu gua ada 9 orang, tapi gua agak lupa gitu namanya siapa tuh. Ram, kira-kira. Setahu gue sih Siapa lagi? Maya Yang gue lihat Maya kita apa sih 9 gitu? orang gitu. Maya Kusmaya. Iya, Maya Kusmaya tuh. Oh. Dia tuh kayak direktur apa kalau nggak salah. Direktur PT Pertaminanya itu ya. Iya. Itu utamanya lah. Terus siapa lagi ya?
motivasi si Haan itu kayak kepala ini direktur utamanya, pokoknya ada 9, nggak tahu gitu sih. Tapi menurut lu kayak dia korupsi gitu tuh duitnya tuh digunain buat apa sih? Menurut gua sih buat pribadi dia, buat poya-poya lah. Oh jadi Jadi- ke 9 orang itu tuh Iya, dibagi-bagi rata? iya mungkin bisa jadi, karena kan emang dalangnya dari 9 orang itu. Tapi udah ada ini nggak sih kayak ada berita ditangkap gitu sama 9 orang itu? Ada ya? Udah diproses juga sih. Udah diproses. Iya, udah diproses. Hukumannya setimpal nggak sama yang udah dia lakuin gitu? Kayak di penjaranya berapa tahun gitu? Tahu nggak? Harusnya sih Ada. penjara seberat-beratnya yaitu 20 tahun gitu. Atau enggak seumur hidup. Seumur hidup. Nah, itu udah parah banget sih. Waduh, ya, emang aduh, masalahnya tuh Pertamina udah jadi apa ya, utama buat masyarakat posisi bensin. Soalnya standar, harganya Iya. juga. Harganya juga menjangkau. Iya, Menjangkau. udah diakses. Betul. Jadi kenapa dikecewain gitu? Padahal kayak Pertalite, Pertamax gitu kan biasanya ngantrinya panjang, nah belakangan terakhir ini tuh kadang Kayak sepi banget. sepi gitu Iya. ya. Mungkin karena setelah kejadian itu Hmm. masyarakat jadi susah percaya. Tapi kan kadang nih masyarakat masih ada gitu yang masih percaya pada produknya Pertamina ini gitu. Kalau menurut lu gimana? Itu emang udah kebiasaan dia nggak sih? Iya, karena kan sehari-harinya mereka tuh Ngisinya di pertama situ. iya, tali. Kayak mau gak mau lah. Iya. Memang rugi banget sih, soalnya Iya, kan benar. dari pemerintah juga nyuruh kita jangan pakai bensin subsidi yang orang-orang kalangan atas lah, itu nggak boleh pakai bensin subsidi kan, harusnya pakai Pertamax. Sedangkan Pertamax di sini kan faktanya nih udah dioplos gitu loh, nggak sesuai sama RON-nya lah, jadi kan bikin mesin rusak apa segala macem kan. Pokoknya dicampur Pertalite tuh 90 ron, Pertamax 92 ron. Lu biasanya beli bensin produk apa sih? Gua sih ya dari awal, gua kalau dari awal sebenarnya gua ngisinya sel nih. Nah itu enak-enak aja, cuma kalau gue setiap ganti Pertamax tuh kayak mesin gue tuh kayak aneh gitu, nggak tahu kenapa. Nah sebelum ada kasus ini nih, sebelum ada isu-isu ini nih kayak gini, gue emang udah ganti ke sel. Nah setelah beberapa bulan ke depan emang muncul beritanya kan bahwa Pertamax tuh dioplos gitu. Nah gue sebenarnya udah nggak heran juga sih, soalnya dari perubahan mesinnya juga udah kayak ini bukan RON-nya gitu loh, kayak udah bukan penempatannya di sini Dari kan. bensinnya. Iya udah dioplos. Iya. Tapi menurut lu, gue denger kalau Pertamina tuh udah klarifikasi, katanya itu oplosannya sah. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih enggak ya, soalnya yang pertama nih, itu bikin ngerusak mesin, kayak mesin jadi ngeluarin asap putih atau mesin jadi ngeden gitu. Udah gitu juga jadi kayak berbet gitu, ngerti nggak? Iya. Kayak motor jadi berbet gitu. Tambah juga, tapi juga bisa jadi juga salah paham. Iya. Oh iya, banyak yang berita-berita mobil itu ya, Hmm. bensinnya jadi bocor atau gimana. Iya. Mungkin prosesnya sih bener, cuman pelaksananya itu yang salah. Ya. Iya, masyarakat juga udah tergantung nggak percaya sih. Susah sih sebenarnya membangun kepercayaan masyarakatnya Iya. lagi sih. Pemerintahnya juga harus tegas lah. Paling udah dapet tempat yang nyaman gitu. Maksudnya yang lebih baik. Menjangkau juga kan. Iya. Ya, nggak itu. Tapi kira-kira upaya Pertamina buat balikin nah baiknya gimana sih ya? Kalau itu semua nih. Kalau menurut gue tuh dia tuh harus bikin kayak klarifikasi di media sosial. Kan sekarang kan Permintaan maaf. kan sekarang media sosial kan gampang banget di apa namanya? Di kayak di apa sih namanya? Udah diakses. Iya, udah diakses Dilihat. gitu, dilihat masyarakat. Gitu dia harus bikin klarifikasi kayak permohonan permintaan maaf gitu. Itu belum tentu kan warga kelas 62 ini menerima. Iya, maaf ya kan? Iya. Susah aja percaya sih. lagi Iya, sih. susah sebenarnya. Udah gitu kan orang biasanya kalau sudah nggak percaya
udah kecewa, Iya, udah lagi kecewa. udah nggak mau lagi, udah pindah haluan kan. Iya. Gitu. Kalau mau juga edukasi sih, edukasi, sosialisasi gitu. Sosialisasinya dalam bentuk pendekatan masyarakat apa kayak gimana? Ya pendekatan masyarakat, ya mungkin biar ada usaha lah buat memperbaiki nama ya. Tapi kesimpulan lu semua kayak gimana sih buat hal kayak gini? Kalau menurut gue tuh kesimpulannya pengoplosan pertama tuh bukan sekedar pelanggaran hukum ya, tetapi kayak juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat gitu. Dan ancaman terhadap keselamatan pengguna jalan gitu, takutnya ntar jalan tiba-tiba motor mati gitu ya kan. Terus juga perlindungan konsumen dan kualitas lingkungan juga harus menjadi prioritas masyarakat gitu. Ya harus dibutuhkan kerjasama lah antara masyarakat dan pemerintah. Terus juga pelaku industri energinya juga harus Benahi lah. Iya, digituin. Jadi biar nggak ada permainan kotor lah dari atas-atasan mereka lah. Harus ada keamanan ekstra. Iya. Kan atasannya kan sekarang katanya udah diproses ya. Iya. Udah kena pidana belum sih, penjara? Ya pasti kena. Udah ya. Terus yang gantiin sekarang atasan sekarang itu siapa? Mungkin diberalihkan lagi gitu loh, kayak dari direktur Pertamina kan bukan hanya satu ya. Iya. Kayak ada beberapa direktur gitu. Kayak contohnya kan Pertamina kan perusahaannya kan nggak cuma di satu tempat, jadi ada di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi perusahaan besar jadi itu di vote, antara nggak di vote dipilih langsung oleh Pertaminanya gitu. Terus juga itu dipilihnya juga harus dengan keadaan benar gitu. Ini orang pernah melakukan riwayat korupsi nggak sebelumnya gitu. identitasnya harus jelas. Iya, identitasnya harus jelas. Kalau misalnya dia udah kelihatan nih di riwayat histori dia ada korupsi, nah pasti Pertamina juga, oh jangan dia deh gitu, yang lain aja yang belum terlibat. Takutnya kejadian lagi kayak sekarang. Tapi kan Pertamina kan juga kasus-kasusnya kan banyak, nggak cuma pengoplosan, kadang juga kayak korupsi gitu. Banyak dah pokoknya kasus Pertamina Soalnya sih. kayak kita belum tahu banget. Iya, benar-benar rahasianya dirahasiakan. Memang kasus-kasus korupsi semenjak Pak Prabowo menjabat jadi ketahuan semua sih. Kayak di babat habis gitu lah, Iya. berantas gitu. Gak cuma di bensin oplos ini Iya, doang sih. iya. Semuanya terungkap lah. Iya. Tapi kan Prabowo juga punya apa namanya program makan gratis sih. Iya. Iya nggak sih? Iya, ABG ya, ABG. ABG. Tapi menurut lu nih, dia tuh cuma berlaku 1 tahun doang, itu menurut lu itu gimana sih? Katanya pas pemilihan presiden dia bakal kayak apa namanya ngasih makan gratis tuh selama dia menjabat gitu. Tapi kok sekarang diubah jadi kayak 1 tahun doang gitu. Udah gitu kadang makanannya juga Nggak merata ya. Bagiannya kurang merata. merata sih menurut gua dari beberapa daerah ya. Iya, mungkin ada oknum-oknum Iya, juga yang iseng gitu, kayak dikasih amanah tapi nggak dijalani. Di atasannya tuh takarannya udah pas. Udah pas. Tapi di tengahnya ini ada yang main cabang Iya, cabang ada yang main lagi. main lagi. Sampai Prabowo kan ngejalanin program efisiensi itu ya, itu kan juga buat MBG ya. Ya, tapi kalau emang dari daerah-daerah yang memainkan konsumsi makan bergizi gratis itu malah disayangkan banget sih. Maksudnya PNS juga udah pada kan di anggaran dana dipotong. Rugi sih menurut gue juga. Tapi kembali ke oplosan nih. Topik, ya. Gimana sih rekomendasi masyarakat biar nggak ada lagi gitu yang terkena penipuan ini? Menurut kalian gimana? kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya yang pasti jangan tergiur sama harga murah sih. Iya, juga kayak gitu. Balik lagi ke perusahaannya. Iya.
Konoha bukan ini. Iya. Kasus korupsi ya hilang-hilang gitu doang. Cuma Pasti bakal ada terus ya. iya, Cuma belum ketahuan aja dulu. udah jadi Mana yang lebih parah? udah jadi nenek moyangnya dia. Kayak ibarat gitu nih. Apa namanya? Turun temurun gitu. Iya, turun-temurun. turun temurun. Jadi susah. Susah. Tapi percaya nggak sih korupsi itu bakal hilang? Percaya. Karena tuh Gua enggak sih. Enggak ya? Menurut gua karena enggak. tuh presiden sekarang kita ya Prabowo, dia tuh dari kemarin tuh menunjukkan orang-orang yang korupsi. Iya, menurut gua nanti lama-lama makin hilang. Balik lagi sih ke individunya. Iya, iya. Masing-masing sih. Tapi menurut gua bisa, cuman butuh waktu. Iya, waktu panjang, lama, panjang. Waktu lama sih Iya. buat menghilangkan korupsi itu sih. Gede siapa yang nggak mau gitu? Iya, dikit, gila. Iya kan? Apa tuh? Tapi kalau misalnya Prabowo udah nggak menjabat lagi, kasus korupsi masih ini nggak sih di apa? Kayak di berantas-berantasan nggak sih? Kalau misalnya Prabowo udah nggak menjawab apa udah nggak menjabat nih? Oh, menurut gua harus sih, walaupun siapapun pemerintahnya ya. Walaupun Siapapun Presiden, pemimpinnya. iya. Gitu. Harus, soalnya kayak korupsi ya. Gimana sih, jahat banget nggak sih? Iya, Kayak masyarakat yang ambil-ambilin kecil tuh duit gitu. benar-benar tertindas lah masyarakat yang bawah. masih Yang padahal untuk kita, Iya. tapi malah buat dirinya pribadi. Tapi menurut lo semua nih, Pertamina kayak mungkin nggak sih ngapus kayak pertama satu bakal aja gitu? Kayak ngubah gitu, ngubah nama bensinnya. Jadi jenis baru. Iya, jadi jenis baru biar masyarakat percaya gitu. Iya, Itu bagaimana inovasi percaya. bagus sih sebenarnya. Inovasi bagus biar masyarakat juga percaya. Bisa, Dengan adanya bensin yang baru ini. Tapi menurut gua kalau kayak gitu ya susah untuk membangunnya juga. Karena itu kan bukan apa ya? Bukan Masalah kecil. Iya. Iya, masalahnya Itu kan gede. bukan masyarakat Indonesia lah. sampai ratusan triliun. Iya. Iya, karena udah lama juga. Iya, udah lama. Dia udah lama ngelakuin hal ini. Santri Cuma juga kita baru bisa tahu ya. aja. baru dipublish gitu. Harus ada sanksi tegas sih. Hmm. Terus juga operasional yang gabungan gitu antara Polri, Bea Cukai atau apapun, harus ada itu untuk menjamin kualitas bensin itu. biar jadi lebih baik lagi gitu ya. Tapi kan waktu itu kan pernah ada nama bensin ya premium ya. Iya. Tapi itu juga harganya murah kan. Nah, tapi pas diganti malah jadi kayak gitu di oplos. Kan sebelumnya premium terus diganti namanya jadi pertalite kan. Jadi dia malah di oplos kayak gitu. Menurut lo kesan dan kesan lo nih pada koruptor tuh kayak gimana sih? Kalau bisa babat habis. Iya, babat habis. Kayak rumput ya di bawah. Karena yang mereka lakukan itu emang merugikan Merugikan kita banget. Iya, merugikan banget. Kalau bisa juga hukumannya yang setimpal lah. Kalau bisa hukuman Maksudnya. mati lah. Iya. Kayak di luar negeri sana. Iya benar. Itu kalau ada yang korupsi, itu pasti dihukum mati. Kalau semuanya dibabat tuh gimana nih semuanya dibabat? Iya, Iya, maksudnya tuh. Iya, nggak ada toleransi lah Oh. terhadap manusia yang seperti itu. Ada gue kira mah dibunuh atau gitu. Enggak. Biar Buat efek biar yang jerah lain gitu. tuh, iya biar yang lain tuh mau lihat dibunuh nih semuanya nih. Iya kan Ini pada kalau takut dibabatin, kan, pada kayak ya udah lah, nggak usah lah. Udah lah, nggak usah lah. Kita main bersih aja lah udah. Bisa jadi perlu. Karena emang gue setiap hari biasanya emang itu Yang di Pertamina. Iya. Kalau nggak pertama, sepertama. Mm-mm. Dan setelah kejadian itu juga, tapi tetap ngisi di situ sih masyarakat. Kalau nggak mau ya. Soalnya harganya paling murah ya. Ya, tergantung, Walaupun tapi tergantung. mereka sakit hati. Iya tergantung individu masing-masing sih Ram. Kalau dari gue pribadi ya, gue nggak apa-apa deh isi bensin mahal asalkan
bensin itu tuh Bener. ronnya yang bener gitu Iya. loh, ronnya setara. Jadi biar nggak ngerusak mesin. Iya. Tapi kalau kalian merasakan lagi nih oplosan seperti itu, apa tindakan kalian sebagai orang yang merasakan jika itu terjadi kepada kalian? Kalau oplosan itu lu yang ngerasain, Oh maksudnya kita jadi atasannya nih? Apa jadi korbannya? Apa Iya, jadi korbannya? jadi korban. Jadi korbannya. Oh. Sebenarnya kalau kata gue kita jadi korban nggak sih? Iya, Memang udah jadi korbannya kita semua. Ya, maksudnya kalau lu jadi korban, lu mau Nuntut ngelakuin apa gitu? Iya, Ngomongin apa? mau apa Itu kan jatuhnya kan korupsi ya. Iya. Menurut gue sih hukuman mati buat efek jerah ke semuanya. Ya minta adil-adil Iya, lah. kayak peraturan di luar gitu. Kalau gue sih cuma minta pemeriksaan khusus aja sih buat Pertamina gitu. Keamanannya lebih diperketat lagi harusnya ya. Dan sampai ada Itu aja. Kata-kata untuk depannya buat Pertamina tuh kayak gimana ya? Menurut kalian nih semua? Ya semoga kedepannya bisa amanah lah buat masyarakat. Belum menurut lagi? Untuk Pertamina jangan lagi-lagi dah. Gitu. Kayak gimana ya? Kecewain banget sih. Menurut ya? Pertamanya ya jangan sampai terjadi korupsi lagi untuk kedepannya. Usahain kayak semua direkturnya dari bawahannya semuanya tuh kayak ya benar-benar ini lah. Iya, identitasnya memang harus kelihatan dulu. Benar. Baru bisa jadi atasan direktur. Kalau bisa kayak Pak Basuki Cahayapurnama kayak Ahok itu jadi direktur utamanya lah. Nanti kan udah pasti kejujurannya ada. Kalau menurut gue sih Pertamina harus bikin gebrakan yang baru sih, Ya, biar masyarakat kembali percaya nih sama kita. Soalnya kan emang ada masyarakat yang udah beberapa percaya, cuma ada beberapa nih termasuk gua ya Iya. belum percaya sih sama Pertamina sampai sekarang sih. Itu aja sih. Udah kayaknya segitu aja ya. Ini udah terlalu panjang ya. Iya, udah tentang ngomongin Ya, jadi ikut waktu Pertamina. ya. Nyampe bingung. Iya, Pertamina dioplos. Itu saja. Itu saja perbincangan kali ini. Iya. Mohon maaf kalau ada Kalau ada salah kata ya, maaf. Ada kata-kata nggak? Kata-kata ada nggak? Pantun, pantun, Ram. Pantun, Ram. Misalnya Ya, cuma ya, di sini pantun. Nah, Ayo Ram. apa, Ram? Jangan buru-buru kan lain yang udah Itu udah basi ya. udah basi Ram. Buat Ram. Kalau gue sih gak ada pantun ya. Ya itu tuh kata-kata aja sih dari gue. Apa tuh? Kata orang. Buat Pertamina buat kedepannya bukan jadi apa ya, amanah aja buat masyarakat. Iya, jadi sebuah yang lebih baik untuk masyarakat. Semoga lebih jujur ke depannya. Nggak semua tentang pemerintah inilah Pertamina lah, buat pemerintah juga ya kan. Iya, iya. Soalnya kan yang korupsi nggak cuma di Pertamina doang, banyak kan. Iya, iya. Instansi lain. Ketahuan aja. Iya. Itu aja sih, semoga kedepannya lebih baik lagi lah biar dipercaya masyarakat. Soalnya kan kita udah milih kalian nih. Itu saja sih kayak dari podcast meja makan untuk ngomongin tentang pertama dioplos. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.